Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan mengartikan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama GBP Taman Firdaus mengucapkan selamat merayakan Paskah, peringatan kemenangan bagi setiap orang percaya kepada seluruh umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Dan khotbah saya saat ini akan didasarkan pada 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia jika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah. Kalau kita mengartikan secara sederhana dari kata Paskah itu memiliki pengertian dilewatkan. Sejarah awalnya adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, setiap rumah yang di depan palang pintunya diberi darah anak domba, maka mereka dilewatkan dari tulah yang mematikan. Jadi dilewatkan dari penghukuman, dapat kita artikan demikian, dilewatkan dari tulah, dilewatkan dari persoalan, dilewatkan dari masalah. Kalau kita berbicara tentang Paskah dalam konteks kehidupan kekristenan kita, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Pertama, bahwa Paskah itu berbicara tentang pengorbanan. Pengorbanan yang diberikan oleh Allah, di mana Allah memberikan yang terbaik kepada kita, yaitu anak tunggalnya Yesus Kristus yang menderita sengsara, mati di atas kayu salib. Dan kalau kita berbicara tentang penderitaan salib, bukanlah penderitaan yang biasa. Bapak Ibu, ada 3 dimensi dari penderitaan salib. Yang pertama, kita berbicara tentang dimensi penderitaan fisik. Kenapa saya sebut dimensi penderitaan fisik? Karena penyiksaan salib itu sangat berat. Waktu Yesus dari Yerusalem ke Golgota itu, dia dicambuk dengan 2 macam cambuk. Ada cambuk yang memiliki 3 rangkai, dan di setiap cambuk itu dipasangkan pengait tajam. Ketika dipukulkan pada tubuh manusia, maka pengait itu akan mencabut daging. Yang kedua, cambuk yang kedua itu adalah satu utas yang di depannya diberi bundalan besar dengan duri sekali, dan ketika dihantamkan itu bisa meremukkan tulang dari orang yang dirajam dengan cambuk. Itu penderitaan secara fisik yang luar biasa. Belum lagi ketika kita melihat bahwa betapa beratnya Kristus memikul salib dari Yerusalem ke Golgota. Itu penderitaan secara fisik. Yang kedua, kita berbicara tentang penderitaan secara psikologis. Kenapa saya berbicara tentang penderitaan secara psikologis? 3 hari sebelumnya mereka berteriak, terpujilah dia anak Daud, dia yang datang dalam nama Bapa. Mereka begitu menyanjung Yesus, begitu memuji Yesus. Namun beberapa hari berikutnya, mereka justru berkata, salibkan dia, salibkan dia. Artinya penderitaan secara psikologi. Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata orang buta. Yesus datang untuk membangkitkan orang mati, dan semua mujizat itu mereka lihat. Mereka berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus supaya mereka disembuhkan, mereka dicelikkan matanya, ditahirkan dari kusta. Tapi kenyataannya, apapun yang diperbuat oleh Yesus dengan luar biasa itu, imbalannya adalah penghinaan. Jadi kita berbicara penderitaan secara psikis, secara psikologis, secara kejiwaan. Yang ketiga, kita berbicara penderitaan secara spiritual. Allah sendiri yang adalah sumber dari segala sumber. Allah sendiri dalam Kristus Yesus yang adalah pemilik dari segala sesuatu, harus rela meninggalkan segala kemuliaannya
untuk menderita demi menebus dosa kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang penderitaan. Yang kedua, pengorbanan. Yang kedua, Paskah juga berbicara bukan saja sekedar pengorbanan, tetapi pernyataan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, konsekuensinya hanya satu, upah dosa adalah maut. Artinya manusia memilih untuk menjauh dari Tuhan, manusia memilih untuk mengikuti jalannya, manusia memilih untuk menghadapi maut ketimbang menaati perintah Tuhan. Karena itulah Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus inilah yang datang untuk menyatakan kasih. Yang seharusnya penghukuman yang diterima oleh kita oleh karena kita yang berbuat dosa, yang harusnya maut yang harus kita terima karena kita yang berbuat dosa, diambil alih oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti kita berbicara tentang kasih yang luar biasa, tentang kasih yang sungguh dahsyat, tentang kasih yang tak terhingga, tentang kasih yang tidak meminta imbal. Allah sendiri yang berkorban untuk manusia, Allah sendiri yang memilih untuk mengorbankan anak yang tunggal itu untuk keselamatan kita. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari kitab Petrus ini, kitab 1 Petrus ini, sebenarnya tema utama dari 1 Petrus ini adalah perdamaian antara Allah dan manusia di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Itu tema utama. Pengorbanan Kristus Yesus yang mau menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk keselamatan kita. Kasih itu menjadikan dirinya, menggantikan yang seharusnya kita terima, diterima oleh Dia. Menggantikan penghukuman yang harus kita terima, diterima oleh Dia. Itulah sebenarnya saya menyebutkan bahwa pelajaran yang kedua adalah tentang pernyataan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Paskah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita dilewatkan, artinya bahwa kita dilewatkan dari mara bahaya, dilewatkan dari maut, dilewatkan dari kematian akibat dosa kita. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8, apa yang tidak mampu dikerjakan oleh hukum Taurat karena lemah di dalam daging, dikerjakan oleh Allah sendiri dengan cara mengutus anaknya. Kalau kita berbicara tentang Paskah, berarti kita berbicara tentang kemenangan. Bahwa kemenangan itu bukanlah hal yang mudah. Kemenangan itu dikerjakan oleh Allah dengan cara pengorbanan yang luar biasa. Kemenangan yang Allah sendiri taklukkan segala kemuliaannya di dalam sebuah penderitaan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, tahun ini kita kembali merayakan Paskah. Mari kita merenungkan bahwa betapa dalam, betapa lebar, betapa luas dan betapa tidak terukurnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat Allah yang merentangkan tangannya di atas kayu salib di dalam Kristus Yesus. Kita melihat Allah yang menetaskan darahnya di atas kayu salib di dalam Kristus Yesus. Kita melihat Allah yang diremukan di atas kayu salib di dalam Kristus Yesus demi untuk menebus dosa kita. Mari kita belajar dari pengorbanan Allah. Dan saat ini ketika kita memperingati Paskah, semangat inilah yang harus ada dalam hati kita untuk berkata di dalam hati kita, aku mau melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban untuk saya. Dan Kristus yang mati di atas kayu salib itu, di dalam pembacaan kita tadi disebutkan begini, telah dibangkitkan dari antara orang mati. Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati untuk membuktikan kepada semua orang percaya bahwa ada kebangkitan di dalam Kristus Yesus, bahwa ada kebangkitan dan keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena itu Yesus bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain menuju Bapa selain aku. Hari ini mari kita bulatkan hati kita dalam rangka merayakan Paskah untuk berkata, aku berdiri teguh, tidak goyah, sebab Kristus di dalam aku adalah Kristus yang hidup, yang telah bangkit mengalahkan maut. Maka aku pun harus bangkit untuk mengalahkan segala kelemahan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami diperdengarkan suara kebenaran-Mu, di mana banyak pelajaran yang dapat kami petik, bahwa betapa dalam, betapa luas, betapa lebar, betapa tidak terukurnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bangga Engkau memiliki kami bangga kalau Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan kekuatan kepada kami supaya kami pun dapat berdiri teguh, tidak goyah,
untuk menyatakan di dalam Kristus kami kuat untuk melakukan segala sesuatu. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Engkau memberkati mereka dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk anak, mantu, cucu, keluarga besarnya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan, oleh karena Engkau adalah Allah Maha di atas segalanya. Kami berdoa untuk setiap pengerja, berkati mereka semua dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Perhitungkan setiap pelayanan mereka sebagai kebenaran yang di dalamnya berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami semua. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Kami siap untuk menyongsong kemenangan di balik pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu di saat kami merayakan Paskah. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.